Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya pikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut perancangan dan kepastian Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Para sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat, yang pada kesempatan ini kita akan mengurai Quran surat 40 ayat 17, yaitu waladzi yurikum ayati wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa wa ma yatazakkaru illa man yunib. Ayat ini merupakan ayat tirakat pada Muqaddim 359. Seperti biasa dalam pembahasan teori kalimat, yang pertama adalah mengklasifikasi bentuk katanya. Ini kita sudah klasifikasikan ya, dan setelah kita sering mengurai bentuk kata, maka sudah punya atau sudah diperkenalkan dengan berbagai fungsi bentuk kata itu sendiri dalam kaitannya uraian kalimat. Seperti misalkan alazi ini maksudnya adalah kata benda, jenis kata benda, karena nanti ini kata penyambung ini nanti ini menjadi pokok kalimat. Itu yang mesti memahami dari mengurai bentuk kata itu, nanti muncul berbagai kelanjutan fungsi-fungsi pada kalimat. Seperti mengurai kata kerja, maka mengurai kata kerja, tasrif kata kerja, maka muncul di situ domir, dan itulah nanti menjadi pokok kalimat atau menjadi subjek dari dalam uraian kalimat. Seperti itu selanjutnya untuk uraian bentuk kata. Di sini surat 40 ayat 13 ini terdiri dari satu, dua, tiga, empat, lima. Di sini terdiri dari 5 anak kalimat. 3, 4, 5. Terdiri dari 5 anak kalimat ya. Yang dimaksud dengan anak kalimat ini yakni satu kalimat sempurna terdiri dari pokok kalimat dan keterangan kalimat. Maka itu kita klasifikasikan menjadi anak kalimat, yang nanti antara anak kalimat ada 2 anak kalimat nanti misalkan membentuk menjadi
satu kalimat, yaitu terdiri dari pokok kalimat dan keterangan kalimat, bisa saja nanti begitu. Tapi di sini kita pada menentukan anak kalimat benar-benar di sini yang benar-benar ini satu kalimat paling kecil, bentuk kalimat yang paling kecil, yang paling sederhana. Kita pisahkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Sebutannya ini adalah anak kalimat. Dan di sini pada surat 40 ayat 13 ini terdiri dari 5 anak kalimat. Kita langsung ya ke uraian hirakatnya, dari mulai kalimatnya. Karena bentuk kata silahkan diperdalam masing-masing di dalam belajarnya. Yuri, di sini ada domir huwa. Yuri ini kata kerja lagi, ara yuri. Nah, huwa domir. Kedudukannya dia adalah subjek. Subjek itu menjadi pokok kalimat. Kemudian yuri keterangan kerja, hum ini keterangan tujuan, ayati ini kata majemuk nih ya. Ayati ini kata majemuk yang terdiri dari ayati plus hi. Nah, ayati ini adalah bentuk jamak rusak dari ayatun. Misalnya pakai tabulat bentuk tunggalnya. Ayatun ini karena harakatnya ini harakat patah, karena kedudukannya dia sebagai objek dari yuri. Yuri ini kata kerja lagi 3 tambah 1, maka otomatis dia punya objek, mampu mengikat objek. Ya, objeknya adalah ayati, dimana ayati dilihat dari bentuk katanya ini adalah kata majemuk. Nah, ayati ini adalah kata majemuk, kedudukannya objek. Harakatnya kasrah, tetapi ini menempati harakat patah. Karena untuk patah dan kasrah bentuk jamaknya adalah dari ayatun, ayataini, ayatin. Nah, di sini tidak tanwin tanpa alif lam karena dia menjadi kata pertama pada kata majemuk. Majemuk dengan hi, dengan kata dengan nama objek ya, dengan KPNO. Maka menjadi ayati. Satu harakatnya. Nah, ini kedudukannya objek, maka keterangan kerja, keterangan tujuan dan objek ini menjadi keterangan kalimat. Menjadi keterangan kalimat. Dua pokok kalimat, yurikum ayati, keterangan kalimat. Kemudian di sini di depannya ada alazi. Maka alazi inilah menjadi pokok kalimat. Yurikum ayati ini menjadi keterangan kalimat. Ya, otomatis dari sini, dari dua kalau demikian. Kemudian ini di depannya lagi ada huwa lagi. Nah, huwa ini menjadi pokok kalimat. Ini adalah kalimat kata benda karena diawali oleh kata benda yaitu huwa. Maka sebutannya ini adalah huwa mubtada atau pokok kalimat. Kemudian allazi yurikum ayati ini adalah khabar atau keterangan kalimat. Sebanding dengan keterangan kalimat. Jadi huwallazi yurikum ayati ini adalah satu anak kalimat terdiri dari pokok kalimat dan keterangan kalimat. Selanjutnya anak kalimat kedua yaitu disambung dengan huruf wa atau digandeng di kata penghubung ini dengan kata penyambung dengan huruf wa. Yunazzilu ini adalah kata kerja lagi orang 3 tambah 1 atas kata fa'ala yufa'ilu. Dari nazala menjadi nazala yunazzilu, maka di sini ada wa. Subjeknya wa. Ingat, dalam uraian kalimat subjek itu selalu menjadi pokok kalimat. Kemudian yunazzilu ini keterangan kerja. Laku ini keterangan tujuan.
Minasamai ini keterangan asal. Nah, di sini ada objek yang mahdhuf. Karena kan sudah maklum bahwa yang diturunkan dari langit, minasamai ini dari langit, dia adil menurunkan dari langit, yaitu menurunkan apa? Air, hujan. Ini menurunkan sistem pengairan dari langit dengan sama ini jar majrur ya. Jadi kedudukannya keterangan asal karena alma ini berasal dari minasamai, tempat itu tempatnya itu. Kemudian lakum, nah ini lakum ini adalah keterangan tujuan untuk kalian. Maka huwa pokok kalimat, kemudian yunazzilu lakum minas sama'i ma'an, yunazzilu lakum minas sama'i ma', ini adalah keterangan kalimat. Ini anak kalimat kedua. Kemudian anak kalimat ketiga ini ada satu kalimat, yaitu subjek, keterangan kerja, objek satu itu mahdhuf. Yang muncul adalah objek duanya aja, yaitu rizqa. Maka kalau yang mahdhuf itu, yang tersembunyinya itu dimunculkan, ini bahasa percakapan dimunculkan menjadi bahasa tulisan, maka muncullah huwa yunazzilul Qur'ana rizqa. Nah, huwa ini subjek dari mana? Subjek dari yunazzilu. Nih, subjek dari yunazzilu. Yunazzilu keterangan kerja, Al-Quran objek satu, rizqa ini objek dua. Maka subjek menjadi pokok kalimat, kemudian keterangan kerja objek satu, objek dua ini menjadi keterangan kalimat. Ini ada kalimat ketiga ini yang muncul hanya objek duanya saja. Sementara sempurnanya pada tulisan kalau kita munculkan maka menjadi wa yunazzilul Qur'ana rizqa. Gitu ya. Selanjutnya anak kalimat keempat yaitu wama yatazakkaru. Maknya ini ma'nafi ya, tidak artinya ma'nafi. Artinya tidak. Kemudian yatazakkaru ini polanya adalah tafa'ala. Yatafa'alu berarti pola 3 tambah 2 ya. Pola tafa'ala, yatafa'alu dari zakara. Yatazakkara, yatazakkaru. Nah di sini adalah subjeknya huwa. Huwa subjek, dia kedudukannya menjadi pokok kalimat. Kemudian yatazakkaru keterangan kerja, dia kedudukannya menjadi keterangan kalimat. Nah ini satu kalimat sempurna nih. Tapi kalimatnya kalimat pasif. Dia tidak menyadari, dia tidak memahami, dia tidak mau memahami. Mama huwa yatazakkaru, ini satu kalimat sempurna. Maka ini menjadi satu anak kalimat. Kemudian illa man yuni. Ini di depannya ada ma'nafi, maka selalu selanjutnya itu ada huruf istisna. Illa ini adalah huruf istisna, pengecualian. Kemudian mannya ini isim mausul, huruf mausul yang artinya, maka di sini tidak dijadikan menjadi pokok kalimat. Yang menjadi pokok kalimatnya adalah dari kata kerja lagi unit ini adalah
subjeknya huwa dari anaba yunibu. Ini kata kerja lagi 3 tambah 1 ala yukibu. Kedudukannya huwa ini subjek menjadi pokok kalimat, kemudian yunib ini keterangan kalimat. Maka ini satu kalimat sempurna terdiri dari pokok kalimat dan keterangan kalimat. Maka ini menjadi posisinya ini anak kalimat atau tidak. Hanya di sini karena ini adalah kalimat negatif, maka di sini ada ilah, maka sebutannya wama yatazakkaru ini menjadi pokok kalimat pengecualian. Menjadi pokok kalimat pengecualian. Illa manunib ini menjadi keterangan kalimat pengecualian. Nah ini ayat ini yang menjadi pokok kalimatnya adalah dari kalimat merangkai ini ya, dari satu ayat ini. Waladzi yurikum ayati ini menjadi pokok kalimat. Ini menjadi pokok kalimat. Ini menjadi pokok kalimat. Pokok kalimat merangkai. Nah, keterangan kalimat merangkainya di sini ada terdiri dari 2 anak kalimat yang 2 anak kalimat ini sastra pasti alam, berbicara pasti alam, yaitu wa yunazzilu lakum minas sama'i ma'an. Seperti halnya dia Allah menurunkan hujan dari langit. Nah, di mana hujan di sini artinya menurunkan sistem pengairan pada alam ini. Artinya pengairannya bukan pengairan pada taman, pada sawah, pada kebutuhan, tapi ini pada alam, yaitu dengan proses hujan. Nah, ini sistem pengairan pada alam semesta ini seperti halnya sistem pengairan pada alam semesta, dia menurunkan Al-Quran. Nah, ini objek satu, menurunkan Al-Quran, menurunkan ilmu, juga menjadi sistem pembagian rezeki. Nah, di sini ada kesamaan antara sistem pengairan alam semesta, antara hujan dengan sistem pembagian rezeki, dengan ilmu yang diwujudkan menjadi sistem pembagian rezeki. Nah, ini menjadi keterangan kalimat. Keterangan kalimat merangkai dari waladzi yurikum ayati. Jadi Allah membentangkan pembuktian, salah satu pembuktiannya itu adalah proses sistem pengairan alam semesta. Yang sistem pengairan alam semesta ini seperti halnya penurunan Al-Quran menjadi sistem pembagian rezeki. Nah, di mana? Nah, ini menjadi keterangan kalimat merangkainya dari yurikum ayati, ya, keterangan kalimat merangkai. Nah, kemudian di mana letak kesamaan atau wajah sama dari sistem pengairan alam semesta dengan turunnya ilmu, turunnya Al-Quran menjadi sistem pembagian rezeki, yaitu wajah sabahnya atau hubungan persamaannya. Maka kalau uraian sastranya, uraian perumpamaannya, maka yunazzilu lakum minas sama'i ini menjadi musabahi, yang menjadi atau keterangan kalimat yang menjadi pokok kalimatnya ini adalah, atau musabahnya ini adalah wa yunazzilu Quran rizqa. Nah,
Apa wajah sabahnya? Wajah sabahnya itu sistem pengairan alam semesta sama dengan sistem pembagian rezeki, yaitu berputar, diserap sesuai dengan kebutuhan. Kalau berlebih, kalau sudah tidak dibutuhkan lagi, itu ditampung di laut, disampung di sistem. Itulah kesamaannya. Begitu hujan, misalkan proses terjadinya hujan, sistem pengairan alam semesta itu hujan maksudnya, berawal dari proses penguapan. Dari proses penguapan berproses, kemudian menjadi setitik embun, berkumpul menjadi awan, kemudian tertiup angin, menjadilah hujan, menyuburkan bumi yang mati. Begitu sistem pembagian rezeki. Maka diawali dari sebuah titik usaha, kemudian dari titik usaha itu terjadilah penguapan sistem zakat. Maka dari penguapan tersebut balik lagi turun kepada titik usaha yang dibangun oleh orang yang mau membangun sistem pembagian rezeki. Terus saja begitu, terus berputar begitu, yang setiap titik usaha, setiap tanaman, setiap lahan akan membutuhkan, akan menyerap air sesuai dengan kebutuhannya. Dan kalau berlebih, tanaman dan lain sebagainya, itu pasti airnya itu adalah larinya ke laut. Begitu dengan sistem pembagian rezeki. Maka sesuai dengan kebutuhan. Selebihnya itu adalah lari ke menguap lagi masuk ke sistem. Itulah ya. Itu salah satu ayat, salah satu pembuktian ilmu Allah, salah satu pembuktian ilmu adil, ya, yakni sistem pengairan yang sama, sistem pengairan alam semesta yang sama dengan sistem pembagian rezeki. Nah, di sini kesimpulannya pada anak kalimat keempat dan anak kalimat kelima, di sini wama yatadzakkaru illa man unib. Di sini tetapi tidak yatadzakkaru, tidak memahami hal tersebut, yakni tidak memahami proses ayat ini, pembuktian adil ini. Kebanyakan tidak memahami illa man unib, kecuali yang mau hidup merujuk dengan adil, dengan ilmu Allah. Jadi demikian uraian Quran surat 40 ayat 17. Di sini kita diajarkan untuk memahami kalimat yang ada yang mahdhuf, maka dalam percakapannya mahdhuf kemudian kita munculkan dalam bahasa tulisan menjadi satu kalimat sempurna, dimunculkan pokok kalimat dan keterangan kerjanya. Juga di sini kita diberikan pengertian mengenai kesamaan antara sistem pengairan alam semesta dengan proses sistem pengairan alam semesta dengan proses sistem pembagian rezeki. Demikian untuk uraian tirakat 359, Kadim 359. Kita akhiri alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habib.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.